anggotanya adalah TD. Kalau Dewan Ambalan berarti wadah pembinaan juga, namun di tingkat gugus depan di Ambalan. Kalau Racana berarti Dewan Racana, wadah pembinaan juga di tingkat gugus depan di Racana. Sama sebenarnya. Bedanya apa, Kak? Banyak sekali bedanya, teman-teman. Teman-teman harus tahu terlebih dahulu, kenapa sih kok ada Dewan Kerja? Nah, kenapa sih? Kenapa kok ada Dewan Kerja? Ceritanya dulu. Jadi dulu itu kuartir itu isinya kan orang dewasa anggotanya. Nah, mereka itu gelisah. Kenapa gelisah? Karena bingung nyari kader. Siapa sih nanti yang akan meneruskan pengurusan di kuartir? Nah, mereka itu gelisah. Akhirnya mereka membentuk Dewan Kerja. Untuk apa? Untuk ini, sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir. Jadi kita itu Dewan Kerja dibentuk untuk apa? Untuk dijadikan nantinya pemimpin di kuartirnya masing-masing. Jadi misalnya teman-teman Dewan Kerja Cabang Tulungagung, maka nanti seyogianya teman-teman akan diarahkan menjadi pimpinan di tingkat kuartir. Karena teman-teman di sini adalah dibina dan dikembangkan untuk menjadi seorang pemimpin di tingkat kuartirnya. Itu teman-teman. Kalau di DKR ya di ranting. Nah, semakin tinggi ya semakin tinggi. Nah, namun ternyata teman-teman seiring berjalannya waktu, dulu dengan sekarang kan beda. Dulu memang orang itu sedikit yang ikut pramuka. Dulu orang anggota pramuka sedikit yang ikut Dewan Kerja. Namun sekarang kan banyak. Sekarang kan banyak teman-teman ya. Nah, jadi kaderisasi kepemimpinan ini tidak hanya di tingkat kuartir, namun tambah di seluruhnya, di masyarakat, untuk negara, untuk kelompok. Jadi kita itu dibina dan dikembangkan kepemimpinannya untuk saat ini tidak hanya untuk kuartir, namun untuk masyarakat luas. Jadi Dewan Kerja itu untuk masyarakat luas, tidak hanya untuk kuartir. Jadi teman-teman orientasinya tidak hanya sampai di kuartir, tapi teman-teman bagaimana di Dewan Kerja ini bisa belajar tentang kepemimpinan, tentang organisasi, agar nantinya setelah lulus dari Dewan Kerja, istilahnya purna dari Dewan Kerja, teman-teman bisa mengaplikasikan hal yang didapat itu di masyarakat luas. Di desanya mungkin, di kabupatennya, atau mungkin di Jawa Timur sendiri jadi gubernur. Nah, seperti itu. Nah, anggotanya adalah pramuka penegak pandega. Kenapa kok harus pramuka penegak pandega? Kenapa kok nggak siaga? Ada siaga, ada penggalang. Kira-kira kenapa? Kok enggak siaga, penggalang diikutkan? Kenapa kok harus penegak dan pandega? Ada yang tahu? Karena penegak pandega udah bisa dikatakan dewasa, Kak. Oke, benar sekali. Jadi yang paling mumpuni memang karena kita secara psikologi umur kita kan rentangnya umur berapa penegak itu? Umur 16. Nah, 16 sampai 25 tahun. Nah, umur 16 sampai 25 tahun ini adalah umur-umur yang produktif, umur-umur yang memang nanti dapat dijadikan nanti sebagai seorang pemimpin, sehingga diambillah pramuka penegak dan pramuka pandega sebagai kaderisasi kepemimpinan. Tidak hanya di kuartir, namun untuk masyarakat luas dan juga bangsa. Nah, teman-teman, Dewan Kerja itu juga sebagai bagian integral dari kuartir dan badan kelengkapan. Integral itu adalah integral dan kelengkapan itu adalah istilahnya saling memenuhi. Jadi Dewan Kuartir tanpa Dewan Kerja itu tidak lengkap. Karena Dewan Kerja itu sendiri sebagai badan kelengkapan. Jadi kuartir itu akan lengkap, akan syah, akan enak ketika ada Dewan Kerja yang aktif di situ. Ketika kuartirnya tidak ada Dewan Kerja yang aktif, maka dia tidak lengkap.
Istilahnya tangan ya, tangan jarinya ini 10. Kalau hilang satu jentikan kan nggak enakan, nggak lengkap. Nah ini seperti itu. Jadi ini anggap saja tangan ini kuartir, ya Dewan Kerja itu salah satu jari ini. Nah kalau jarinya cuma 9, kan nggak enak. Kalau muluk nggak pakai tangan 5 kan nggak enak. Nah sehingga Dewan Kerja itu sebagai badan kelengkapan kuartir, dan juga integral kuartir. Jadi saling berkaitan. Diberi wewenang kepercayaan untuk mengelola pembinaan kegiatan pramuka sesuai dengan prinsip dari, oleh, dan untuk atas bimbingan orang dewasa. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui. Diberi wewenang khusus mengelola, diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola pembinaan. Jadi mengelola pembinaan. Jadi kita itu diberi wewenang khusus, kepercayaan khusus untuk mengelola teman kita, teman sebaya kita, sepantaran. Sama-sama penegak pandega dalam hal pembinaan dan kegiatannya. Jadi Dewan Kerja itu yang ngurusin pramuka setingkat kita. Kalau misalnya Dewan Kerja daerah, maka akan mengurusi atau mengelola pembinaan dan kegiatan pramuka se-Jawa Timur. Kalau teman-teman Dewan Kerja cabang, ya berarti cabang tersebut, secabang Tulungagung misalnya. Kalau teman-teman ranting, misalnya ranting A, ya teman-teman akan mengelola dan membina pramuka penegak pandega yang ada di ranting A. Nah, tugas teman-teman sebenarnya berat menjadi Dewan Kerja itu. Nah ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Dari, oleh, dan untuk. Prinsip pramuka penegak pandega adalah dari, oleh, dan untuk. Jadi kita itu punya idealisme sendiri dari pramuka penegak pandega, oleh pramuka penegak pandega itu sendiri, dan untuk pramuka penegak pandega itu sendiri atas bimbingan orang dewasa. Nah orang dewasa ini hanya di belakang teman-teman. Orang dewasa ini hanya melihat dari jauh. Oh sudah benar nggak ya jalannya? Oh sudah benar jalannya lurus. Kalau jalannya menggok ya diingatkan sama orang dewasa. Nah itu fungsi orang dewasa. Nah, kalau kita fungsinya yang menentukan sendiri jalannya, jalan lurus, apa jalan menggok, apa jalan muter. Nah, kita yang menentukan itu sendiri. Pengelolaannya bersifat kolektif, kolegial. Ada yang tahu kolektif, kolegial enggak? Ada yang tahu kolektif, kolegial itu apa? Kalau kolektif itu bekerja sama untuk tujuan bersama ya kayaknya. Kalau kolegial itu sebenarnya kayak mengeluarkan keputusan bersama juga. Jadi sebenarnya itu aku sih kayak mengeluarkan keputusan bersama. Bedanya apa misalnya? Gampangannya gini, kalau kolektif tadi benar bersama. Ya. Kalau kolegial, nah itu keluarga. Maksudnya keluarga di sini ya secara kekeluargaan, secara musyawarah mufakat, secara tidak ada yang saling bertentangan, nah, seperti itu. Jadi pengelolaan Dewan Kerja itu segala keputusannya itu harus diputuskan secara bersama-sama oleh Dewan Kerja itu sendiri dan secara kekeluargaan. Jadi kita itu nggak ada saling bermusuhan di Dewan Kerja, nggak ada saling menjatuhkan, nggak ada saling ejek-ejekan, olok-olokan ketika ada keputusan sesuatu. Karena kita sifatnya kolektif kolegial, teman-teman. Secara bersama dan secara kekeluargaan. Gampangannya seperti itu. Nanti definisi lengkapnya teman-teman bisa baca di PPDK itu sendiri ada. Kolektif kolegial adalah seterusnya. Oke. Lanjut, saya rasa maksud tujuan sudah jelas tadi teman-teman ketika belajar apa itu Dewan Kerja. Ini tentang apa itu Dewan Kerja ya. Ini Dewan Kerja adalah ya ini tadi 5 ini tadi. Nah kalau ini maksud tujuannya ya sama, yaitu sebagai wadah kaderisasi pramuka penegak untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Tujuannya memberi kesempatan agar pramuka penegak pandega itu dapat mengelola dan mengembangkan pribadinya masing-masing. Saya rasa next. Nah, ini fungsinya. Sebenarnya di Dewan Kerja itu ngapain sih kita? Dewan Kerja ngapain? Kita singkat DK ya. Ngapain?
Nah, ini jawabannya. Dewan Kerja ngapain? Dewan Kerja adalah pelaksana keputusan Muspanitra dan sidang paripurna. Jadi segala bentuk ide pengelolaan kita untuk penegak pandega yang ada di bawah kita itu diputuskan di Muspanitra dan sidang paripurna yang setiap tahunnya. Muspanitra itu 5 tahun sekali ya. Muspan 5 tahun. Ini ada yang coret-coret. Jangan coret-coret ya. Mana ini yang coret-coret? Dihapus. Clear. Oke. Kalau Muspanitra itu setiap tahun, kalau sidang paripurna 1 tahun, setiap tahun sekali. Nah, ini tugasnya. Tugasnya adalah melaksanakan keputusan yang ada di Muspanitra dan sidang paripurna. Melaksanakan tugasnya. Terus fungsinya juga Dewan Kerja ngapain? Membuat dan memberi pandangan, usulan, saran kepada kuartir terkait kegiatan penegak pandega. Jadi segala ide seharusnya itu berasal dari Dewan Kerja tentang penegak pandega yang ada di kuartirnya. Jadi ide usul, teman-teman usul mau ngapain tentang penegak pandega itu diusulkan di kuartirnya. Kemudian pengelola program pembinaan dan kegiatan penegak pandega di kuartir. Jadi segala sesuatu yang ada di kuartir yang menyangkut tentang penegak pandega, Dewan Kerja yang harus mengelolanya. Misalnya ada kegiatan Raimuna, ya harus Dewan Kerja. Kegiatan sosialisasi, misalnya sosialisasi lomba apa gitu. Pesertanya penegak pandega, ya harus Dewan Kerja yang mengelola. Oke, selanjutnya penghubung antar penegak pandega di wilayah dengan kuartirnya. Nah, penghubung Dewan Kerja ini, kita sebagai Dewan Kerja itu penghubung antara penegak pandega dan juga kuartir. Karena kita adalah perwakilan, teman-teman. Dewan Kerja adalah perwakilan. Kita itu perwakilan pramuka penegak pandega yang ada di bawah kita. Selanjutnya pendukung pelaksanaan tugas kuartir. Nah, Dewan Kerja kan tadi sebagai badan kelengkapan kuartir, badan integral kuartir yang tidak bisa dipisahkan. Kalau jari ini sedang muluk makanan, kira-kira kita itu ikut nggak? Ikut ya? Pasti ikut ya. Nah, itu fungsinya, pendukung pelaksanaan tugas kuartir. Walaupun bukan ranah Dewan Kerja, artinya bukan kegiatan penegak pandega, tapi ketika kuartir ada kegiatan atau ada tugas sesuatu, maka Dewan Kerja juga harus membantunya. Misalnya ada jambore cabang, ya kita membantu boleh membantu sekadarnya, sebisanya, semampunya. Namun bukan berarti sebagai pengelola utama, karena itu bukan kegiatan kita. Namun kegiatan kuartir, siaga penggalang diambil alih oleh kuartir. Kita hanya membantu. Kalau kegiatan penegak pandega harus kita yang mengelola. Paham ya sampai sini ya? Next. Nah, ini banyak sekali. Ini tugas pokok, tugas wajib. Saya rasa ini nanti teman-teman baca sendiri. Hampir sama seperti tadi, tugas wajibnya ya melaksanakan keputusan Muspanitra, memberi bimbingan kepada Dewan Kerja yang berada di tingkat bawahnya. Jadi kalau DKC, maka wajib hukumnya membimbing Dewan Kerja ranting yang di bawahnya. Kalau DKR, Kak, ya DKR nggak perlu, kan nggak ada Dewan Kerja di bawahnya. Tapi memberi bimbingan kepada Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang ada di bawahnya, kalau DKR. Oke. Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan. Jadi kalau ada program kegiatan itu, kita evaluasi bersama dan teliti. Oh, kurangnya di sini, oh, baiknya di sini. Oh, besok ketika kegiatan tahun depan kita harus seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Mengkaji, mengkoordinasikan, dan mengusulkan bentuk program. Ya, teman-teman mengusulkan itu tadi, kegiatan-kegiatan penegak pandega ke kuartir. Membantu kuartir dalam pelaksanaan program.
melaksanakan sidang paripurna dan muspanitra di tingkat kuartir. Nah, ini wajib teman-teman. Sipar dan muspan itu wajib dilaksanakan oleh Dewan Kerja. Teman-teman ada yang sudah melaksanakan sidang paripurna atau muspanitra? Kalau yang belum, segera dilaksanakan ya. Kan bisa online sekarang. Mumpung corona. Kok mumpung ya? Bukan mumpung ya, karena situasinya COVID sekarang, maka kan online. Nah, ajak online aja teman-teman, sidang paripurna online misalnya, nggak apa-apa. Walaupun keterbatasan yang ada, kita wajib menyelenggarakan sidang paripurna dan muspanitra. Lanjut, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Kerja, melakukan sosialisasi atau peraturan maupun petunjuk penyelenggaraan kepada yang ada di bawah kita, khususnya berhubungan dengan pramuka. Nah, ini bagan Dewan Kerja, teman-teman. Ada ketua, wakil. Kalau ketuanya putra, maka wakilnya putri. Dan juga sebaliknya. Kalau ketuanya putri, maka wakilnya harus putra. Itu wajib. Kalau sekretaris 1, 2, bendahara tidak ada ketentuan khusus, teman-teman. Kemudian ada bidang. Nah, bidang ini ada ketua bidang. Ketua bidang. Ada namanya kajian kepramukaan, kegiatan, pengembangan pembinaan, penelitian evaluasi. 4 ini pokok, namun bisa ditambahi. Bisa ditambahi menyesuaikan dengan kebutuhan Dewan Kerja, teman-teman. Oh, saya butuh bidang kewirausahaan misalnya. Boleh buat bidang kewirausahaan, nggak apa-apa, boleh. Misal di sini nambah, boleh, nggak apa-apa. Misalnya saya butuh bidang multimedia, boleh, nggak apa-apa. Sesuai di PPDK itu boleh. Jumlah Dewan Kerja adalah 21 maksimal. Kalau DKD Jatim sendiri ada 17 maksimal, tapi sekarang ada 10, tinggal 10 teman-teman di masa bakti akhir ini. Mohon doanya agar nanti Dewan Kerja Daerah ini banyak yang mengisi. Barangkali teman-teman ada yang mau berminat di Dewan Kerja Daerah, monggo silahkan. Kami nanti membuka seluas-luasnya kepada teman-teman yang mau daftar di Dewan Kerja Daerah. Ini untuk badan kepengurusannya, teman-teman, paham ya? Ini waktunya sudah habis ini mau nanti. Nah, ini orientasi tugas. Jadi tugasnya DKN, DKD, DKC, DKR itu ini ranahnya. Ada namanya konsepsi, ada operasi. Konsepsional. Maksudnya konsepsional itu artinya lebih ke berpikir, operasional itu lebih ke teknis. Nah, ini bacanya gini teman-teman. Nah, Dewan Kerja Nasional, ranah konsepsionalnya adalah ini. Jadi DKN itu lebih ke berpikir, lebih ke membuat peraturan, lebih ke membuat SOP kegiatan, lebih ke membuat kajian-kajian. Nah, itu fungsinya DKN. Operasionalnya hanya sedikit, teman-teman. Artinya apa? Artinya kegiatannya DKN itu sedikit nggak apa-apa, boleh. Dan seharusnya sedikit aja kegiatan DKN itu, nggak usah banyak-banyak. Nah, Dewan Kerja Daerah hampir sama, separuh, tapi agak lebih sedikit, operasionalnya juga lebih banyak daripada DKN. Dewan Kerja Cabang, konsepsionalnya lebih sedikit, nggak ada separuh kan ini, nggak ada separuh. Nah, ini teman-teman Dewan Kerja Cabang, berpikirnya membuat kajian, membuat SOP itu tidak sebanyak di DKD dan DKN. Lebih ke operasional, sama seperti ranting. Operasionalnya yang banyak. Artinya, kegiatan teman-teman Dewan Kerja Cabang dan Dewan Kerja Ranting itu lebih banyak seharusnya daripada ranah berpikirnya. Sampai sini paham ya? Jadi Dewan Kerja Ranting itu seharusnya teman-teman banyakin kegiatan, nggak apa-apa, untuk teman-teman ambalan dan rencana. Setiap minggu misalnya latihan gabungan, atau 1 bulan sekali latihan gabungan.
kemudian misalnya pertemuan forum, Ambalan, Racana, boleh, itu di ranting, atau di cabang juga sama. Seperti itu konsepnya, konsep operasional dan konsepsional. Nah, oke, terakhir. Nah, ini hubungan Dewan Kerja, ada 3. 1, 2, 3. Hubungan Dewan Kerja dengan kuartirnya adalah untuk koordinasi, konsultasi, dan informasi. Jadi Dewan Kerja itu berkoordinasi dengan kuartir, konsultasi dengan kuartir, dan menginformasikan ke kuartir. Maksudnya ya koordinasi kegiatan. Kalau mau kegiatan ya kita koordinasi, kita konsultasi, kita tanya-tanya, kita minta pendapat, saran kepada kuartir. Dan juga menginformasikan apa yang kita dapat dari bawah, menginformasikan ke kuartir. Nah, ini dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, berarti misalnya DKN, DKD, DKC, DKR. Nah, ini dari atas ke bawah. Berarti bimbingan, koordinasi, konsultasi, dan informasi. DKN wajib hukumnya membimbing DKD. DKD wajib hukumnya membimbing DKC. DKC juga wajib hukumnya membimbing DKR. Selain membimbing, ada koordinasi juga, konsultasi dan informasi kepada Dewan Kerja yang ada di bawahnya. Kalau DKR gimana? Ya bisa ke Ambalan, Racana. Ambalan, Racana. Kemudian bawah ke atas. Nah, bawah ke atas. Dari DKC ke DKC, misalnya dari DKR ke DKC, ya hubungannya adalah koordinasi, konsultasi, dan pelaporan. Melaporkan kegiatan ini loh, saya selama 1 tahun kegiatannya A, B, C, D, E, F, G. Saya mendapatkan hasil A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu dilaporkan semuanya di Dewan Kerja di atas kita. Jadi teman-teman DKC ya sebaiknya melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada DKD, agar DKD tahu, kemudian DKD menginformasikan kepada kuartir. Nah, itu alurnya. DKR juga sama. Teman-teman DKR kalau habis melaksanakan kegiatan, ya melapor ke DKC. Kak, aku habis mengadakan kegiatan A. Nah, hasilnya ini. Nah, seperti itu. Nanti DKC melaporkan ke DKD. DKD melaporkan ke DKN. Nah, itu alurnya. Setingkat berarti antara DKC dengan DKC, DKR dengan DKR. Misalnya DKR A dan DKR B di Tulungagung, ya saling koordinasi, informasi, dan kerjasama. Jadi misalnya DKR A mau mengadakan kegiatan outbound misalnya, ya ajak DKR B untuk melaksanakan bersama, nggak apa-apa, minta bantuannya, kerjasama, boleh. DKC A mau mengadakan Raimuna misalnya, butuh bantuan DKC B, boleh. Jadi hubungan kita kerjasama dan saling koordinasi informasi juga. Jadi nggak ada kaitannya kita itu saling bermusuhan antar DKR. Bagus-bagusan DKR, oh DKR ku aktif, DKR sana nggak aktif, DKC ku aktif, DKC sana nggak aktif. Nggak boleh, teman-teman. Kita di Pramuka diajarkan untuk bersaudara, brotherhood, nah, kolektif kolegial itu tadi. Kita nggak ada saling untuk memecah belah, saling merendahkan, saling menjatuhkan, nggak ada. Karena hubungan kita setingkat itu kerjasama, informasi, dan koordinasi. Nah, terakhir, organisasi di luar Gerakan Pramuka. Kak, misalnya saya ingin kerjasama dengan PMI misalnya, Palang Merah Indonesia, PMI mau donor darah, mau ngadakan mau ngadakan donor darah Tulungagung misalnya, ya harus sepengetahuan kuartir harus tahu bahwa DKC mau ngadakan sponsorship misalnya dengan organisasi lain atau kerjasama dengan organisasi lain. Karena sifatnya kita itu tadi di bawah kuartir. Nah, ini kita itu ada di bawah kuartir. Nah, di bawah kan, tapi ada irisannya. Jadi badan integral dan badan kelengkapan. Maksudnya apa irisan? Irisan ini adalah ketua dan wakil ketua ex officio andalan. Jadi teman-teman, ketua DKR dan wakil ketua DKR, maka dia juga sebagai andalan di
kuartir ranting. Sama DKC juga ketua DKC dan wakil ketua DKC menjadi andalan di kuartir cabang. Di DKD juga sama, di Kuarnas juga sama. Namun kita di bawah, masih di bawah kuartir ya, di dalam kuartir. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri gimana? Ya kita membuat surat keluar sendiri, nggak boleh. Surat keluar kopnya misalnya Dewan Kerja Cabang Tulungagung. Misalnya mau bersurat ke PMI atas nama Dewan Kerja, tanda tangannya Ketua Dewan Kerja, nggak boleh teman-teman. Harus kuartir, kopnya ya kuartir Cabang Tulungagung, tanda tangannya ya harus sekretaris Cabang Tulungagung atau Ketua Harian Cabang Tulungagung. Seperti itu teman-teman, waktunya sangat terbatas. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Ini nanti ada sesi diskusi atau seperti apa, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke moderator. Jika nanti ada sesi diskusi atau apa, saya masih stay di sini. Baik, terima kasih kepada Kak Ruby yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi wawasan dengan kita. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Silakan untuk kakak-kakak dari DKR yang mau bertanya. Angkat tangan atau raise hand. Silakan kakak-kakak. Oke, Kak mau bertanya. Ya, silakan ya. Tadi kakak bilang DKR itu fungsinya sebagai penghubung penegak pandega ke kuartir. Nah, kalau di lingkungan itu tidak ada penegak pandega, berarti DKR-nya nggak punya tugas, no, Kak? Oke, pertanyaan bagus. Langsung saya jawab atau gimana, moderator? Langsung saya jawab ya. Nah, konsep Dewan Kerja Ranting sebenarnya banyak. Jadi bisa sebagai kaderisasi di tingkat kuartir, artinya kuartir yang membentuk Dewan Kerja, atau sebagai perwakilan penegak pandega yang ada di bawah kita. Nah, Kak, kalau nggak ada pramuka penegak pandega, gimana Kak kalau di ranting A misalnya? Boleh nggak ada Dewan Kerja? Ranting boleh, nggak apa-apa, nggak salah. Karena Dewan Kerja itu ada representatif atau perwakilan dari penegak pandega. Artinya kan di wilayah itu kan nggak ada gudep SMA, nggak ada gudep Laksana. Berarti ya sebenarnya kan nggak ada penegak pandega. Lah kalau nggak ada penegak pandega, maka anggota Dewan Kerjanya dari mana? Nah, sebenarnya nggak perlu dibentuk, nggak apa-apa. Namun kadang kan yang namanya kuartir, itu tadi kuartir kan Dewan Kerja sebagai badan kelengkapan kuartir. Kalau jari ini 10 hilang satu kan nggak lengkap. Maka kuartir mau membuat Dewan Kerja, nggak apa-apa sebenarnya. Ya teman-teman dari yang ada rumahnya di dekat kuartir itu, kemudian penegak pandega, ya gabung aja ke kuartir, nggak apa-apa. Seperti itu teman-teman. Banyak konsepnya. Intinya ya kalau nggak ada DKR-nya ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau ada DKR-nya ya nggak apa-apa, membantu kuartir tugasnya. Seperti itu teman-teman. Sudah ada. Jadi nggak usah berkecil hati kalau nanti gimana-gimana. Ya jalan aja. Kalau sudah terlanjur dibentuk, ya udah berjalan aja nggak apa-apa. Seperti itu. Ada lagi? Bagaimana kakak yang bertanya sudah jelas ya? Maka kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Jika ada pertanyaan lagi, angkat tangan atau raise hand atau bisa menyalakan metode unmute-nya. Bisa lewat chat juga nggak apa-apa. Bisa lewat chat juga. Di kolom komentar.
Atau kalau barangkali nanti baru kepikiran ya nggak apa-apa, bisa WA saya atau hubungi saya secara personal, boleh tanya-tanya atau tanya sama teman-teman DKD yang lain boleh. Habis ini ada Kak Widya yang akan menjelaskan tentang perform Dewan Kerja. Silakan, nggak ada yang tanya lagi? Sudah jelas semuanya atau kurang jelas bagian apa? Boleh. Bagaimana Kakak? Nggak ada ya? Atau ngantuk semua ini? Minum air dulu, jangan lupa minum air, jangan ngantuk. Semua ya Kakak, biar tahu wajah-wajah yang masih semangat atau sudah mengantuk untuk saat ini. Minum air dulu, biar nggak ngantuk, biar fresh kalau minum air. Kak Fajar, silakan mengaktifkan kameranya. Kak Fajar Rohmatul. Kak Nining. Kak Nimantus, silakan diaktifkan. Bagaimana, ada pertanyaan lagi? Ayo DKR Pagerwojo, silakan bertanya. Ini DKR-nya yang sudah mengadakan sidang paripurna siapa? Angkat tangan. Atau raise hand, atau kasih jempol. Yang sudah mengadakan sidang paripurna. Nggak ada? Nggak ada. Ya ajak pertemuan sama teman-teman Ambalan Racana. Kan punya grup ya mungkin ya? Grup Ambalan seranting A misalnya. Nah, itu ajak kumpul, ajak diskusi online, pakai Google Meet, nggak apa-apa, boleh. Nanti menghadirkan DKC sebagai narasumber atau pemateri, ya itu sudah jadi sidang paripurna, karena sifatnya wajib. Nah, sidang paripurna ngapain? Nah, bisa dibaca di PPDK. Sudah? Nggak ada yang tanya? Kelihatannya sudah, Kak. Cukup? Baik, karena tidak ada pertanyaan dan materi telah disampaikan oleh Kak Robi dan pertanyaan semua telah terjawab. Untuk kakak-kakak yang telah bisa atau dapat menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh Kak Robi, maka akan mendapatkan door prize menarik dari panitia. Wah. Silakan bagi kakak-kakak yang bisa mereview atau menjelaskan kembali. Ya mungkin ada yang poin-poin yang tadi saya sampaikan. Silakan mungkin yang berani menyampaikan. Saya belajar. Ada suaranya DKR Gondang. Silakan kakak. Lambaikan tangan atau resen. DKR Gondang. Silakan Kak Amelia Jenny dari DKR Gondang untuk mereview materi yang telah dijelaskan oleh Kak Robi hari ini. Untuk audionya bisa dinyalakan. Silakan kakak. Silakan Kak Amelia Jenny dari DKR Gondang. Ini lagi dinanti-nanti, bagaimana Kak?
review atau menjelaskan kembali materi hari ini? Silakan di-unmute, Kak. Atau speakernya silakan diaktifkan. Nah, bagus. Silakan. Atau barangkali materi saya terlalu cepat mungkin ya. Bisa baca-baca langsung. Teman-teman video di YouTube materi KPDK daerah, ada materi PPDK disampaikan oleh Kak Sofan. Itu barangkali nanti bisa dilihat atau didengarkan. Itu Kak Sofan menjelaskan juga sama tentang PPDK, petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja. Intinya teman-teman di sini perlu teman-teman tahu apa itu Dewan Kerja dan ngapain Dewan Kerja. Nah, itu sudah yang paling penting. Jadi teman-teman nggak ada rasa kecil hati atau rasa apa, ngapain sih aku Dewan Kerja itu, nggak dapat apa-apa, nggak dapat gini, nggak dapat gini. Nah, itu jangan sampai. Karena teman-teman di Dewan Kerja itu akan banyak sekali hal yang akan didapat. Beneran, serius. Saya sampai di titik ini, artinya saya menjadi Dewan Kerja daerah, proses dari awal hingga sekarang kurang lebih sudah 4 tahun, berjalan 4 tahun, hampir 5 tahun ini, saya sangat mendapatkan banyak hal sekali. Saya kalau bercerita ya sangat panjang, intinya teman-teman yang teman-teman akan rasakan itu nanti. Kalau sekarang baru 6 bulan, baru setahun, itu belum terasa apa-apa. Tapi nanti ketika teman-teman sudah berproses lama, terus purna selesai dari Dewan Kerja, teman-teman akan baru terasa menjadi Dewan Kerja itu adalah hal sesuatu yang paling mengasihkan, paling menyenangkan, dan paling berharga. Itu saja sih dari saya. Seperti itu teman-teman. Sudah cukup ya? Biar dilanjutkan Kak Widya setelah ini. Ada materi sedikit tentang perform Dewan Kerja. Atau saya kembalikan ke panitia saja. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Kak Robi yang telah menyampaikan materi. Karena semua pertanyaan telah dijawab dan sudah dijelaskan oleh Kak Robi, sebagai penutup materi pada kali ini dapat disimpulkan petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega harus berpedoman pada keputusan Warnas Gerakan Pramuka nomor 005 tahun 2017 tentang PPDK. Pedoman tersebut dijadikan sebagai acuan dalam membentuk dan mengolah Dewan Kerja Pramuka yang lebih sistematis dan terarah. Tujuannya untuk menyelaraskan pelaksanaan pengelolaan Dewan Kerja Pramuka dari tingkat ranting hingga tingkat nasional. Terima kasih kepada Kak Rodi yang telah menyampaikan waktunya untuk berbagi wawasan dengan kita. Untuk selanjutnya, materi akan beralih kepada Kak Widya dari Dewan Kerja Daerah Jawa Timur. Terima kasih Kak Rodi, sampai jumpa. Terima kasih kembali, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Sampai jumpa teman-teman. Sampai bertemu lagi. Saya izin meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih Kak.